motivation inside my current role with KTM. Jagat maya dipaksa terperangah setelah melihat kejeniusan dan kecepatan brutal Veda Ega Pratama di sirkuit Brno Ceko kemarin. Bayangkan saja, dihantam penalti berat hingga harus start dari posisi ke-20, rookie ajaib asuhan Honda Tim Asia ini mengamuk secara brutal, melibas belasan pembalap hingga sukses merebut rekor waktu lap tercepat dan finish di posisi 5 besar. Aksi magis ini langsung memicu gempa tektonik di pedok. Legenda MotoGP Dani Pedrosa terang-terangan memuji kecerdasannya. Sementara bos KTM dibuat meradang sekaligus panik hingga berniat membajak Veda dari Honda musim depan. Wow. Kini jelang seri ke-10 di sirkuit Assen Belanda akhir pekan ini. Sejarah besar 10 tahun lalu milik Francesco Bagnaia diprediksi akan terulang lewat tangan dingin pembalap asal Gunung Kidul ini. Apakah Veda akan mencetak podium tertinggi dan meremukkan dominasi kubangan motor KTM? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Mengulang ramalan 10 tahun lalu, akankah kecerdasan Veda Ega di Assen hancurkan dominasi kubangan KTM? Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Siapa yang menyangka di tengah gempuran teknologi dan dominasi mutlak motor-motor KTM yang punya dapur pacu brutal, sesosok rookie ajaib dengan motor Honda NSF 250 RW mampu mengacak-acak barisan depan kejuaraan dunia Moto3 2026. Ini bukan sekedar balapan biasa, ini adalah pembuktian mental. Jagat maya dipaksa terperangah setelah melihat aksi gila Veda di sirkuit Brno Ceko minggu lalu. Dan kini, jelang seri ke-10 di Moto3 Belanda 2026, sebuah takdir besar mulai diperbincangkan. Apakah Veda akan tetap setia mendongkrak performa Honda atau justru berbelok membelot ke kubu KTM demi gelar juara dunia? Tahan nafas Anda, karena kita akan membedah secara rasis, tajam dan super mendetail mengapa rider Indonesia ini disebut-sebut sebagai jelmaan Francesco Bagnaia 10 tahun lalu. Mari kita putar kembali waktu ke hari Minggu 21 Juni 2026 di sirkuit Brno Ceko. Balapan belum dimulai, namun Veda sudah dihantam badai besar. Akibat penalti berat turun 12 posisi start karena dinilai melambatkan motor saat sesi kualifikasi, Veda dipaksa mundur jauh, terasing di grid ke-20. Bagi pembalap biasa, start dari posisi ke-20 di kelas ringan Moto3 adalah vonis mati untuk peluang podium. Jarak pandang tertutup, resiko kecelakaan massal di tikungan pertama sangat tinggi, dan gap dengan rombongan depan terlampau jauh. Tapi ingat, yang kita bicarakan adalah Veda Ega Pratama, seorang comeback king dengan kecerdasan taktik di atas rata-rata. Begitu lampu start padam, ledakan performa langsung meledak. Di lap pertama saja, saat rider-rider lain masih sibuk mencari celah keselamatan, Veda langsung tampil agresif secara brutal. Menyalip satu demi satu rival di depannya bak membelah air, Veda merangsek naik 11 posisi dan langsung mengunci peringkat ke-9. Sebuah lonjakan luar biasa yang langsung merosak ritme balap tim-tim Eropa. Tidak berhenti di situ saja. Masuk ke lap kelima, kelihayan Veda semakin menjadi-jadi. Veda sukses menembus posisi 6 besar dan secara luar biasa mencatatkan waktu lap tercepat. Di lap ke-6, sirkuit Brno bergemuruh. Veda melakukan manuver tajam yang sangat bersih, menyalip Uriarte, O'Gorman hingga Alvaro Karpek untuk merangsek masuk ke posisi podium ketiga. Meskipun jalannya balapan sangat dinamis, di mana pada putaran ke-8 Veda sempat melorot ke posisi 6 karena kalah top speed di trek lurus oleh kepungan KTM milik Brian Uriarte, Maximo Quiles, David Almanza, dan Hakim Danish, Veda tidak kehilangan ketenangannya. Hingga garis finish berkibar, Veda sukses mengamankan posisi kelima, hanya terpaut 0,9 detik saja dari sang pemenang, Hakim Danish. Jarak di bawah 1 detik dari posisi ke-20. Ini adalah performa yang sangat gila dan berbahaya. Bukti otentik bahwa Veda adalah rider dengan kecepatan brutal ada di papan pencatat waktu resmi Moto3 Ceko 2026. Di tengah kepungan debu dan tekanan psikologis tingkat tinggi di lintasan lalu lintas balap yang padat, Veda menoreh tinta emas.
Veda membukukan waktu lap fantastis, 2 menit 0,524 detik. Catatan ini resmi menjadi fastest lap alias rekor waktu lap tercepat sepanjang balapan Moto3 Ceko 2026. Tidak ada satupun pembalap di grid Moto3, termasuk para penunggang KTM yang superior, yang mampu menyamai atau bahkan mendekati catatan waktu brutal milik Veda ini hingga balapan selesai. Waktu fantastis ini dicetak Performa super konsisten ini langsung memicu gempa tektonik di paddock MotoGP. Legenda hidup MotoGP, Dani Pedrosa, tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Pedrosa secara jujur dan terbuka membongkar analisisnya ke media. Jika Veda tidak terkena penalti dan posisi startnya tetap di P8, maka tidak menutup kemungkinan dia akan jauh lebih baik hasilnya, bahkan bisa podium atas. Saya melihat kecerdasan Veda dalam membawa motornya sudah sangat pantas jika Veda naik kelas. Saya akui, musim ini juga dia akan menggeser pembalap di depan dan masuk 5 besar. Semoga di GP Belanda minggu depan ini, Veda aman dari penalti dan bisa mendapat start yang baik. Pedrosa juga menegaskan bahwa tim mekanik Honda Team Asia harus segera berbenah dan meningkatkan kualitas motor NSF 250 RW agar lebih bandel lagi di lintasan demi mengimbangi kejeniusan Veda. Efek domino dari kejeniusan Veda bersaing di kubangan motor-motor KTM ini ternyata membuat petinggi pabrikan asal Australia tersebut terkesima sekaligus panik. Bagaimana tidak? Di detik-detik terakhir sebelum menyentuh garis finish, Veda dengan cerdas melibas andalan mereka, Alvaro Carpe, hingga sang bos KTM meradang dan berkomentar tajam. Saya begitu kecewa dengan pembalap saya bisa kalah dengan pembalap Honda satu ini. Bagaimana jika dia bisa merasakan menjadi rider KTM? Apakah akan mengubah peta kekuatan baru di Moto3 musim depan jika dia saya rekrut? Itu sangat mungkin sekali jika menjadi kenyataan. Bos KTM secara terang-terangan mengakui bahwa Veda adalah ancaman nyata yang lebih baik direkrut daripada harus dihadapi sebagai musuh di lintasan. Kini muncul pertanyaan besar yang membuat para pengamat balap Eropa berdebat. Mending bertahan di Honda atau pindah ke KTM? Jika kita melihat klasemen saat ini, Veda berdiri kokoh di posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 2026 dengan raihan 82 poin. Beberapa sumber menyebutkan 83 poin berkat konsistensi 2 kali podium ketiga di Brazil dan Prancis. Namun, sorotan tajam tertuju pada fakta bahwa di barisan 6 besar GP Ceko kemarin, hanya Veda satu-satunya penunggang motor Honda. Pembalap Honda lainnya tercecer jauh di grup kedua. 5 pembalap lainnya di grup teratas semuanya menggunakan dominasi mesin KTM RC250 GP yang terkenal unggul mutlak dalam urusan dapur pacu dan akselerasi trek lurus. Apakah Veda bakal langsung juara jika menunggangi KTM? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Namun, sejarah mencatat bahwa kesuksesan sejati seorang legenda seringkali lahir dari situasi yang paling menantang. Mari kita tengok sejarah tepat 10 tahun yang lalu, tepatnya pada 28 Juni 2016 di sirkuit Assen, Belanda. Saat itu, seorang pemuda bernama Francesco Pecco Bagnaia memenangkan balapan Moto3 Belanda yang bersejarah di atas motor Mahindra, sebuah pabrikan asal India yang secara teknologi tertinggal jauh dari Honda dan KTM. Motor Mahindra MGP30 saat itu dinilai memiliki potensi yang sangat terbatas. Namun dengan motor yang dianggap kurang kompetitif itulah, Van Bagnaia mengalahkan kemustahilan. Dia finish di peringkat keempat klasemen akhir Moto3, sementara pembalap Mahindra terbaik berikutnya hanya mampu bertengger di urutan ke-16. Gara-gara kejeniusan Bagnaia yang mampu tampil sangat cepat dengan motor yang tidak diunggulkan, pabrikan besar seperti Ducati dan Yamaha langsung mengincarnya. Tiket emas menuju MotoGP pun langsung dikantongi Bagnaia sejak tahun 2017 lewat tim satelit Pramac Ducati. Veda Ega Pratama kini berada di jalur nubuat yang persis sama dengan Pecco Bagnaia. Bertahan di Honda Team Asia dan berjuang meningkatkan kualitas motor legendaris Jepang ini akan membentuk mentalitasnya menjadi pembalap yang jauh lebih matang, cerdas, dan berbahaya di kelas-kelas berikutnya.
The clock struck 12. Para rival di kelas rookie kini benar-benar tidak bisa tidur nyenyak. Veda Ega Pratama secara konsisten terus menyebarkan teror dan mengancam tahta tertinggi perburuan gelar Rookie of the Year Moto3 2026. Usai drama epik nan gila di GP Ceko, posisi Veda di peringkat kedua klasemen pembalap pendatang baru semakin kokoh dan siap menerkam posisi puncak kapan saja. Mari kita bongkar bagaimana peta kekuatan para rookie ini bergoyang setelah dihantam kecepatan brutal Veda di Brno. Di posisi puncak klasemen rookie, saat ini masih dikuasai oleh andalan Red Bull KTM Aho, Brian Uriarte, dengan koleksi 92 poin. Namun Uriarte jelas sedang berkeringat dingin karena Veda yang berada tepat di bawahnya kini mengantongi 82 poin, hanya selisih tipis 10 angka saja. Target utama untuk menggudai tahta tertinggi di Assen sudah di depan mata. Sementara itu, Hakim Danis dari tim Aeon Credit MT Helmets MSI meskipun sukses memenangkan balapan di Brno kemarin, posisinya masih tertahan di peringkat ketiga dengan 73 poin, membayangi ketat di belakang Veda. Jauh di barisan belakang, para rival lainnya seolah kehabisan nafas dan tertinggal di dunianya sendiri. Ada Rico Salmela dari Red Bull KTM Tech 3 yang tercecer di peringkat keempat dengan 35 poin. Diikuti oleh Casey O'Gorman dari SIG 58 Squadra Corse yang kemarin sempat menjadi korban overtake brutal dari Veda di tikungan Brno. Lalu di posisi keenam ada Jesus Rios dari Rivakul Snipers Team yang baru mengemas 24 poin, disusul Leo Ramberstorfer yang hanya mengantongi 4 poin saja. Bahkan rekan setim Veda di Honda Tim Asia Zen Mitani masih harus terseok-seok di posisi juru kunci dengan raihan 2 poin karena masih kesulitan beradaptasi dengan keliaran mesin Moto3. Lihat selisih angka yang begitu mencolok itu. Brian Uriarte yang berada di puncak kini berada dalam jangkauan radar serangan sang comeback king. Dengan sisa balapan musim 2026 yang masih panjang, gelar Rookie of the Year bukanlah sekedar mimpi di siang bolong, melainkan target nyata yang siap dirampas secara kejam oleh sang pembalap berbahaya kebanggaan Indonesia. Genderang parang sudah ditabuh. Akhir pekan ini seri ke-10 Moto3 2026 akan mendarat di sirkuit Assen, Belanda. Lintasan legendaris yang menguji kelincahan, keberanian, dan strategi tingkat tinggi. Apakah Honda Tim Asia mampu memberikan motor yang lebih kompetitif demi memenuhi tuntutan Dani Pedrosa? Apakah Veda akan kembali menggila dari posisi start terbaiknya dan merebut podium tertinggi, mengulang sejarah manis Pego Bagnaia 10 tahun silam? Dan seberapa besar kepanikan yang akan melanda kubu KTM akhir pekan ini? Pastikan Anda tidak melepas pandangan dari layar kaca. Dukung penuh perjuangan pembalap berbahaya kita. Jangan lupa untuk terus pantau perkembangan performa brutal ini. Sampai jumpa di aspal Assen, Belanda. Veda Ega Pratama, Indonesia bersamamu. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Para mí muy importante, donde bueno, ojalá yo dure muchos años, pero el día que yo no esté pues seguirá ese legado. Dihukum penalti kejam yang membuatnya harus start dari posisi ke-20, Veda menunjukkan mentalitas baja dan kecepatan brutal yang bikin merinding. Hanya dalam 16 putaran di sirkuit Brno, Veda mengamuk membantai 15 rival di depannya dengan taktik cerdas tak masuk akal hingga sukses finish di urutan kelima. Aksi nekat Veda yang bertarung sendirian menggunakan mesin Honda di tengah kepungan 5 serigala KTM ini tidak hanya membuat manajer tim Red Bull KTM frustasi karena pembalapnya dipecundangi di detik terakhir, tetapi juga membuat bos tim raksasa Aspar terpana dan belak-belakan menyebut level kualitas Veda sudah di luar nalar rookie biasa. Wah, 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 wah. Bagaimana detail aksi saling sikut yang menegangkan ini dan seberapa besar guncangan yang dibuat Veda pada peta klasemen sementara kejuaraan dunia? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Veda Ega hancurkan mental pembalap KTM. Bos Aspar Team siapkan kontrak emas untuk musim depan. KTM sindir Veda karena ini. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Dia tidak berdiri di podium tertinggi.
Bukan dia yang mengangkat trofi juara pertama di Ceko, tapi seisi pedok sirkuit Brno, mulai dari bos Aspartim hingga petinggi KTM, justru tidak bisa melepaskan pandangan mata mereka dari rider bernomor motor Honda Tim Asia ini. Veda dinobatkan sebagai the real winner, rider terbaik yang sesungguhnya di Moto3 Ceko 2026. Bagaimana mungkin seorang rookie yang dihukum start dari posisi ke-20 bisa merangsek naik, membantai 15 pembalap di depannya, dan finish di posisi kelima hanya dengan selisih kurang dari 1 detik dari sang juara. Ini bukan sekadar balapan, ini adalah aksi pembantaian taktis berdarah dingin di atas aspal. Mari kita bedah secara rinci satu persatu. Mengapa dunia Moto3 kini gemetar melihat kecepatan brutal dari Veda Ega Pratama? Mari kita kembali ke hari Sabtu yang penuh drama pada sesi kualifikasi tanggal 20 Juni 2026. Veda sejatinya telah mengamankan posisi yang sangat strategis. Dia meraih posisi ke-8, sebuah modal krusial untuk bertarung di barisan depan sejak lampu start padam. Namun, keputusan steward balap menjatuhkan hukuman berat. Veda dinilai melanggar aturan karena memacu motor terlalu lambat demi mencari towing atau angin di kualifikasi. Hukuman kejam dijatuhkan. Veda harus turun 12 peringkat. Dari posisi 8 merosot tajam ke posisi start 20. Bagi pembalap amatir atau pembalap bermental lembek, jatuh ke posisi 20 di sirkuit teknikal seperti Brno adalah vonis mati untuk peluang finish di zona poin. Namun bagi Veda, hukuman ini justru menjadi bahan bakar yang membakar habis rasa takutnya. Pada hari balapan, Minggu 21 Juni 2026, Veda menatap lurus ke depan dari grid belakang dengan mata elang yang lapar. Dia menolak untuk tertekan. Strateginya hanya satu, tancap gas, hancurkan jarak, dan tembus barisan depan secepat mungkin. Saat bendera start berkibar, monster di dalam diri Veda langsung mengamuk, mengendarai Honda NSF 250 RW yang secara di atas kertas kalah bertenaga dibanding mesin-mesin KTM musim ini. Veda menunjukkan apa arti dari skill murni. Tikungan demi tikungan di sirkuit Brno dilibas dengan gaya balap yang sangat agresif, namun tetap presisi. Pembalap di depannya bertumbangan satu persatu, tidak berkutik menahan manuver late braking ekstrim dari Veda. Hanya dalam durasi 16 putaran atau lap, Veda mencatat diri sebagai pembalap dengan kenaikan peringkat paling mengerikan di GP Ceko. Dia menyalip 15 pembalap. Catatan luar biasa ini bahkan mengalahkan sang pemenang balapan, Hakim Danish, pembalap asal Malaysia dari tim MT Helmets MSI. Hakim Danish yang memenangkan balapan memang tampil impresif dengan start dari posisi 14 dan naik 13 peringkat untuk finish pertama. Namun urusan membelah kemacetan dan menyalip rival secara brutal, Veda adalah rajanya hari itu. Veda mengoyak barisan belakang hingga sempat menembus posisi 3 besar pada lap ke-6. Meskipun sempat ada kendala teknis dan ban yang mulai habis di akhir laga yang membuatnya terlempar ke posisi ke-5, torehan menembus 5 besar dari grid 20 adalah anomali di kelas Moto3 modern yang sangat kompetitif. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to. Ini adalah bagian paling gila yang membuat para pengamat MotoGP kelas Eropa tercengang. Veda bertarung sendirian sebagai penunggang motor bermesin Honda di grup terdepan. Dia dikepung oleh 5 motor KTM yang memiliki keunggulan kecepatan di trek lurus. Mereka adalah Hakim Danish, Maximo Quiles, Brian Uriarte, David Almanza, dan Alvaro Carpe. Bayangkan tekanannya, di kanan, kiri, depan, dan belakang Veda adalah motor-motor KTM yang siap melumatnya kapan saja. Namun, Veda menerapkan kecepatan brutal sekaligus taktik yang sangat cerdas. Dia memanfaatkan setiap jengkal slipstream, menutup ruang tembak lawan di setiap tikungan, dan menjaga jarak agar tetap berada di lingkaran setan pemburu podium. Sampai garis finish berkibar, Veda hanya terpaut 0,900 detik saja dari Hakim Danish yang menjadi juara.
Sebuah jarak yang sangat tipis membuktikan bahwa level Veda sudah setara dengan para pemburu kemenangan di Eropa. Kehebatan Veda di lap terakhir benar-benar menghancurkan malam minggu tim Red Bull KTM Ajo. Manajer tim mereka, Niklas Ajo, tertangkap kamera dengan raut wajah yang sangat tidak puas. Apa penyebabnya? Pembalap andalan mereka, Alvaro Carpe, yang merupakan penantang gelar juara dunia, dipaksa bertekuk lutut oleh Veda tepat sebelum garis finish. Veda berhasil finish di posisi kelima, unggul luar biasa tipis, hanya berbeda 0,006 detik saja dari Alvaro Carpe yang harus puas finish di posisi keenam. Selisih 0,006 detik itu adalah tamparan keras bagi kubu KTM Ajo. Niklas Ajo secara jujur dalam rilis resmi tim mengakui bahwa Alvaro Carpe kurang beruntung karena taktik cerdas Veda di tikungan terakhir. Bagi Alvaro Carpe sendiri, kekalahan dari Veda ini memutus tren positifnya yang selalu meraih podium dalam 3 seri balapan terakhir. Carpe mengaku sangat menyesal karena melakukan kesalahan kecil di lap terakhir yang langsung dihukum secara kejam oleh Veda yang mengintip di belakangnya. Di kelas Eropa, jika Anda melakukan kesalahan 1 mm saja di depan Veda, habislah Anda. Veda akan langsung melesat mengambil posisi Anda tanpa ampun. Dampak dari performa brutal Veda di Ceko langsung mengguncang bursa transfer pembalap. Bos tim raksasa CFM Moto Gaviota Aspartim sampai mengeluarkan pernyataan yang sangat jujur, berani, dan bernada takjub. Dia menyebut cara membalap Veda benar-benar gila, cerdas, dan memiliki kualitas yang jauh berbeda di atas rata-rata rookie lainnya musim ini. Bos Aspartim berkomentar dengan nada heran sekaligus kagum. Bagaimana mungkin motor sekelas Honda bisa bertarung sendirian di lingkaran motor KTM, bahkan finish di depan pembalap pabrikan sekelas Alvaro Carpe? Saya melihat di lap terakhir, Veda sudah kehabisan ban, tetapi kecerdasannya yang membuat dia tetap mampu finish di depan. Saya sangat suka cara Veda membawa motornya. Taktik cerdas Veda membuat nama Honda kembali disegani dan bisa bersaing ketat dengan mesin-mesin KTM. Ini membuat balapan Moto3 jauh lebih seru daripada MotoGP. Tidak berhenti sampai di sana, bos Aspartim bahkan melempar bom rumor panas. Dia menyatakan tidak menutup kemungkinan jika musim depan Veda Ega Pratama ditarik untuk menjadi mitra dari sang pemuncak klasemen Maximo Quiles. Bos Aspar yakin jika Veda mengendarai motor dari Aspartim, kombinasi dua pembalap hebat ini langsung akan mendominasi dan mengunci gelar juara dunia di podium teratas. Ini adalah sinyal bahaya bagi pembalap Eropa lainnya. Veda kini diperebutkan oleh tim-tim elit. Tambahan 11 poin krusial dari Ceko ini menjadi penyelamat besar bagi posisi Veda di papan atas klasemen Moto3 2026. Saat ini puncak tahta masih dikuasai oleh Maximo Quiles dari tim Aspar dengan 186 poin. Di posisi kedua dan ketiga, duo Red Bull KTM Ajo, Alvaro Carpe, serta Brian Uriarte menguntit dengan masing-masing 121 dan 92 poin. Sementara peringkat keempat dan kelima diduduki oleh David Almanza dengan 89 poin dan Marco Morelli dengan 86 poin. Tepat di bawah barisan elit Eropa ini, Veda Ega Pratama berdiri dengan sangat gagah di peringkat ke-6 lewat koleksi 82 poin. Posisi Veda kini ditempel ketat oleh sang pemenang GP Ceko, Hakim Danish, yang berada di peringkat ke-7 dengan 73 poin. Jarak 9 poin saja membuat rivalitas sesama talenta muda Asia ini semakin memanas. Sepanjang 9 seri musim ini, baik Veda maupun Hakim Danish sama-sama pernah 2 kali kehilangan poin akibat nasib sial kecelakaan dan finish di luar zonasi poin. Dengan sisa musim yang masih panjang, posisi ke-6 ini menjadi bukti nyata bahwa kecepatan brutal Veda adalah ancaman yang siap menerkam barisan depan kapan saja mereka lengah. Meskipun menuai banjir pujian dari pengamat internasional dan membuat bos besar Astra Honda Motor bangga karena motor Honda bisa mengimbangi dominasi KTM, Veda tetap membumi namun mengirimkan pesan peringatan yang tajam kepada rival-rivalnya. Veda merasa finish ke-15 belumlah cukup. Dia lapar akan kemenangan. Veda berkata setelah balapan, "Dari posisi 20 ke posisi 5, saya sangat senang dengan jalannya balapan. Namun jujur, saya merasa masih ada yang kurang.
Sejak balapan di Mugello, Italia akhir Mei lalu, saya selalu berusaha keras untuk bertarung habis-habisan di kelompok terdepan. Dan hari ini, di Brno, kami sebenarnya sudah sangat dekat dengan podium. Hari Jumat dan Sabtu kemarin bukanlah hari yang mudah bagi kami. Saya sempat kesulitan mencari settingan terbaik di sesi latihan bebas pertama. Namun, tim bekerja luar biasa. Saya belajar banyak dan mengambil pelajaran penting. Veda juga menegaskan bahwa sejak awal balapan dimulai, dia sudah memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi terhadap performa motor Honda NSF 250RW miliknya. Ketika balapan dimulai dari posisi 20, fokus saya di atas motor hanya satu, maju ke depan secepat mungkin dan hancurkan jarak dengan kelompok terdepan. Saya bahkan sama sekali tidak memikirkan manajemen ban. Yang saya tahu, saya harus mengejar mereka. Begitu saya berhasil merapat ke grup depan, saya tahu saya memiliki kecepatan brutal untuk mengikuti mereka dan bertarung. Para pecinta MotoGP, ini adalah peringatan keras bagi barisan pembalap Eropa. Seluruh rocky papan atas musim ini sudah mencicipi podium pertama. Selanjutnya, sirkuit legendaris Assen Belanda akan menjadi panggung pembuktian berikutnya. Karakter Assen yang cepat sangat cocok dengan gaya balap brutal dan kecerdasan taktis Veda Ega Pratama. Tanpa beban penalti dan dengan performa motor Honda yang semakin matang, Assen akan menjadi saksi sejarah baru. Ini adalah waktunya bagi pemuda asal Gunung Kudul untuk merebut podium tertinggi dan mengibarkan merah putih. Bagaimana prediksi kalian? Apakah taktik cerdas Veda akan kembali memakan korban para pembalap pabrikan KTM di Belanda nanti? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe dan sampai jumpa di ulasan balap brutal berikutnya. Tetap di jalur balap. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at